Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Kejang demam. 1. Pengertian, definisi. Kejang demam, KD, adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh, suhu rektal 38 oC, akibat dari suatu proses ekstrakranial. Kejang berhubungan dengan demam, tetapi tidak disebabkan infeksi intrakranial atau penyebab seperti trauma kepala, gangguan keseimbangan elektrolit, hipoksia atau hipoglikemia. 2. Anamnesis. Keluhan utama adalah kejang. Anamnesis dimulai dari riwayat perjalanan penyakit sampai terjadinya kejang. Perlu deskripsi kejang seperti tipe kejang, lama, frekuensi dan kesadaran pasca. Kemudian mencari kemungkinan adanya faktor pencetus atau penyebab kejang. Umumnya kejang demam terjadi pada anak dan berlangsung pada permulaan demam akut. Sebagian besar berupa serangan kejang klonik umum atau tonik-klonik, singkat dan tidak ada tanda-tanda neurologi postiktal. Penting untuk ditanyakan riwayat kejang sebelumnya, kondisi medis yang berhubungan, obat-obatan, trauma, gejala infeksi, keluhan neurologis, nyeri atau cedera akibat kejang. Riwayat kejang demam dalam keluarga juga perlu ditanyakan. Faktor risiko. 1. Demam. A. Demam yang berperan pada KD, akibat infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, infeksi THT, infeksi saluran kencing, Roseola infantum, infeksi virus akut lain, pasca imunisasi. B. Derajat demam. 75% dari anak dengan demam 390C. 25% dari anak dengan demam 400C. 2. Usia. A. Umumnya terjadi pada usia 6 bulan, 6 tahun. B. Puncak tertinggi pada usia 17-23 bulan. C. Kejang demam sebelum usia 5-6 bulan mungkin disebabkan oleh infeksi SSP. D. Kejang demam di atas umur 6 tahun, perlu dipertimbangkan. E. Febrile seizure plus, FS. 3. Gen. A. Risiko meningkat 2-3x bila saudara sekandung mengalami kejang demam. B. Risiko meningkat 5% bila orang tua mengalami kejang demam. 3. Pemeriksaan. Pemeriksaan fisik dimulai dengan tanda-tanda vital dan kesadaran. Pada kejang demam tidak ditemukan penurunan kesadaran. Pemeriksaan umum ditujukan untuk mencari tanda-tanda infeksi penyebab demam. Pemeriksaan neurologi meliputi kepala, ubun-ubun besar, tanda rangsang meningial, pupil, saraf kranial, motrik, tonus otot, refleks fisiologis dan patologis. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang lebih ditujukan untuk mencari penyebab demam. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan. 1. Pemeriksaan hematologi rutin dan urin rutin. 2. Pemeriksaan atas indikasi, glukosa. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Klasifikasi kejang demam terbagi menjadi 2, yaitu kejang demam sederhana. A. Kejang umum tonik, klonik atau tonik-klonik. B. Durasi 15 menit. C. Kejang tidak berulang dalam 24 jam. 2. Kejang demam kompleks. A. Kejang vokal atau vokal menjadi umum. B. Durasi 15 menit. C. Kejang berulang dalam 24 jam. 6. Diagnosis kerja. Kejang demam. 7. Diagnosis banding. 1. Meningitis. 2. Epilepsi. 3. Gangguan metabolik, seperti gangguan elektrolit. 8. Penata laksanaan. 1. Keluarga pasien diberikan informasi selengkapnya mengenai kejang demam dan prognosisnya. 2. Terapi ditujukan untuk tata laksana kejang akut dan tata laksana profilaksis untuk mencegah kejang berulang. 3. Pemberian farmakoterapi untuk mengatasi kejang akut adalah dengan A. Diazepam per rektal, 0,5 mg kg BB, atau BB, 10 kg diazepam rektal 5 mg, BB, 1 kg diazepam rektal 10 mg, atau lorazepam, 0,1 mg kg, harus segera diberikan jika akses intravena tidak dapat diperoleh dengan mudah. Dosis pemberian 4,0,3,0,5 mg kg BB kali dengan maksimum pemberian 20 mg. 4. Pemberian farmakoterapi untuk profilaksis untuk mencegah berulangnya kejang di kemudian hari.
Profilaksis intermiten dengan diazepam oral rektal, dosis 0,3 mg kg BB kali tiap 8 jam, hanya diberikan selama episode demam, terutama dalam waktu 24 jam setelah timbulnya demam. 9. Edukasi. Konseling dan edukasi dilakukan untuk membantu pihak keluarga mengatasi pengalaman menegangkan akibat kejang demam dengan memberikan informasi mengenai 1. Prognosis dari kejang demam. 2. Tidak ada peningkatan risiko keterlambatan sekolah atau kesulitan intelektual akibat kejang demam. 3. Kejang demam kurang dari 30 menit tidak mengakibatkan kerusakan otak. 4. Risiko kekambuhan penyakit yang sama di masa depan. 5. Rendahnya risiko terkena epilepsi dan tidak adanya manfaat menggunakan terapi obat anti-epilepsi dalam mengubah risiko itu. 10. Kriteria rujukan. 1. Apabila kejang tidak membaik setelah diberikan obat antikonvulsif sampai lini ketiga, fenobarbital. 2. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang seperti EG dan pencitraan, lihat indikasi EG dan pencitraan. 11. Prognosis. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.